Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Materi tersebut mengenai tentang menceritakan pengalaman yang mengesankan. Nah, ayo mari kita sama-sama simak ya. Oke, jadi hari ini Ibu ingin menjelaskan materi-materi yang ada di dalam pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, di dalam materi tersebut terdapat 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama, berbicara, yang kedua menceritakan, yang ketiga melakukan percakapan, dan yang terakhir menceritakan kembali isi percakapan. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang mengenai berbicara. Ada yang tahu berbicara itu apa? Nah, benar sekali. Berbicara adalah kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu kita semua pasti pernah melakukan kegiatan berbicara bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Ibu ingin menjelaskan contoh-contohnya terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama seperti ketika seorang guru menjelaskan tentang pelajaran ulangan minggu kemarin. Nah, guru tersebut berbicara mengenai hasil ulangan siswa. Ada yang bagus, ada yang jelek, dan guru menjelaskan tentang macam-macam materi. Nah, contoh tersebut adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh kita, yaitu berbicara. Lalu yang kedua ada menceritakan. Ada beberapa bagian dalam hal menceritakan. Nah, yang pertama, menceritakan pengalaman berdasarkan gambar. Di sini Ibu memberikan 3 contoh gambar. Nah, contoh gambar yang pertama ada yang tahu gambar apa itu? Nah, benar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang koki yang sedang memasak makanan. Nah, di situ kita akan menceritakan kembali isi dari gambar tersebut. Lalu, gambar yang kedua ada gambar seorang anak sedang belajar. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang bermain bola bersama-sama. Dari ketiga contoh gambar tersebut akan diceritakan kembali. Nah, di situ dimaksud dengan menceritakan pengalaman berdasarkan gambar. Lalu selanjutnya ada mengenai menceritakan pengalaman sendiri. Apa yang dimaksud dengan menceritakan pengalaman sendiri? Nah, menceritakan pengalaman sendiri adalah menceritakan pengalaman tentang apa saja pengalaman yang pernah kita rasakan atau kita alami. Kegiatan pertama misalnya ikut ayah memancing, lalu kegiatan yang kedua membantu ibu memasak, lalu kegiatan yang ketiga bermain bersama-sama dengan teman. Itulah yang dimaksud dengan menceritakan pengalaman sendiri. Nah, menceritakan pengalaman sendiri bisa disebut juga dengan menceritakan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Oke, next. Lalu yang terakhir dari menceritakan ada menceritakan pengalaman orang lain. Nah, misalnya seperti ketika kita telah mendengar tentang pengalaman seseorang, lalu kita ceritakan kembali kepada teman-teman yang lain. Contohnya, ayah saya pernah bercerita kepada saya tentang pekerjaannya sebagai seorang polisi yang setiap harinya menertibkan lalu lintas. Ayah saya bercerita tentang suka dukanya menjadi seorang polisi lalu lintas. Ia menceritakan
tentang banyaknya kecelakaan lalu lintas sekarang ini. Banyaknya orang-orang yang tidak tertib pada lalu lintas dan melanggar lalu lintas. Nah, cerita tersebut saya ceritakan kembali kepada teman-teman saya. Lalu yang ketiga, melakukan percakapan secara tertulis. Melakukan percakapan secara tertulis yaitu seperti kita menanyakan kabar seseorang melalui surat, internet, SMS, dan lain-lain. Seperti kita mengirimkan berita tentang kabar seseorang tanpa berhadapan langsung atau bertatap muka. Misalnya menanyakan kabar nenek di desa melalui surat. Nah, melalui surat tersebut, kita tanpa harus bertatap muka. Nah, itulah yang dimaksud dengan melakukan percakapan secara tertulis. Nah, yang terakhir ada menceritakan kembali isi percakapan. Nah, contohnya itu seperti mengulang kembali sebuah kalimat. Kalimat yang sudah kita ceritakan, maka kita ulang kembali kepada orang lain. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Semoga materi hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya bagi ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi kontak yang tersedia di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.